Ya, sekarang kita masuk ke dalam secara ringkas ya, kita masuk ke dalam pembahasan memberikan sesajian, makanan-makanan yang dilemparkan misalnya atau diberikan misalnya ke laut. Dia kalau dalam bentuk sembelihan, kita sudah bahas ya tentang menyembelih untuk selain Allah. Kalau dia dalam bentuk makanan, ini bentuk makanan ini ketika dia melakukan hal tersebut dengan maksud apa? Dia melakukannya dengan menolak bala, ingin menolak bala. Kalau dengan maksud ingin menolak bala, siapa yang bisa menolak bala? Hanya Allah. Berarti memohon menolak bala kepada selain Allah, itu jelas masuk di dalam syirik akbar. Tidak mungkin ya ada orang yang membuang sesajian, itu maksudnya, kenapa? Ya enggak, saya cuma mau buang-buang saja. Itu tidak mungkin, ada maksud cuma buang-buang saja. Maka orang itu dilihat pada maksudnya. Niatnya ini, maksudnya, niat seseorang itu kadang membedakan kedudukannya. Kadang bisa menyebabkan dia masuk surga karena niatnya, bisa masuk neraka karena niatnya. Pernah tahu ada orang yang masuk surga karena lalat, masuk neraka karena lalat. Bedanya tipis. Ya, bedanya tipis. Dalam masalah apa? Masalah niat, dan mereka tidak mau menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu definisi ya. Jadi kalau kita masuk di dalam rincian, banyak rinciannya. Kemudian yang kedua yang perlu saya terangkan, bahwa syirik itu terbagi dua. Ada syirik akbar. Syirik akbar ini yang mengeluarkan dari keislaman. Dan ada syirik asgar. Syirik asgar ini syirik tidak mengeluarkan dari keislaman. Kalau syirik asgar itu tadi yang saya sebutkan beberapa contoh, itu contoh-contoh syirik akbar ya. Kalau syirik asgar itu dia itu terkait dengan mempersekutukan Allah dalam lafaz. Misalnya dia bersumpah dengan selain nama Allah. Iya. Atau dia menyandarkan sesuatu sebab kepada selain Allah. Jelas ya? Sama seperti misalnya kalau ada orang yang makan makanan. Ya. Ya, makanan dibaca-baca ya kalau di ininya. Nah, ini kalau di kalimat dibaca-baca ini, itu dilihat pada maksudnya apa, tujuannya untuk hal itu. Dia jadikan sebagai sebab apa? Kalau dia misalnya sebagai suatu sebab, karena ini acara tertentu, kita buat makanan, kita baca-bacai, dijadikan sebagai sebab. Ini namanya membuat sebab yang tidak disyariatkan. Dia itu masuknya bisa dihitung ke syirik asgar, dan bisa dihitung ke dalam penyelisihan saja. Hal yang tidak disyariatkan. Iya, masuk ke dalam hal yang tidak disyariatkan. Baik, jadi ini secara umum ya, dan ini sekali lagi perlu untuk mungkin perlu dirinci dari pembahasannya. Tapi apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi, yang menunjukkan adanya semangat kebaikan, dan ini memang hal yang sangat penting di dalam kehidupan. Ya, pokoknya seorang muslim itu pada segala hal yang hak Allah di situ dikaburkan, jangan dia dekat-dekat ke dalamnya.